So nanti tatkala sudah terjadi Fatu Mekah, penduduk Mekah sudah beriman, tidak ada masalah lagi antara Mekah dengan Madinah. Jadi akan selalu ada pertarungan antara al-haq dan al-batil. Nah, tugas kita adalah untuk menghadirkan yang hak itu. Idza ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Kalau kebenaran itu datang, kebatilan itu akan tersingkir. Kenapa kebatilan tersingkir? Karena memang sifat yang batil itu tersingkir. Kapan yang batil tersingkir? Kalau al-haq itu ditampilkan. Tapi kalau al-haq tidak ditampilkan, maka ruangan itu diisi oleh al-batil. Jadi kalau bapak-bapak yang merasa diri sebagai orang baik-baik tidak tampil, maka orang yang buruk-buruk yang tampil. Jika pemilihan ketua RT kalau ada gitu ya, kadus, kalau bapak yang mampu menjadi kadus tidak tampil, padahal bapak orang baik, maka yang tampil yang tidak baik. Harus ditampilkan. Al-haq itu selalu ditampilkan. So, watak al-batil itu begitu ada al-haq dia akan tersingkir. Maka selalu terjadi pertarungan atau as-siraq bainal haqqi wal batil. Jadi benar dan salah atau benar dan sesat itu kan urusannya juga urusan al-haq dan al-batil. Nah, yang kita inginkan itu adalah kita tahu mana yang benar, lalu kita ikuti yang benar itu. Kita tahu pula mana yang batil, lalu kita jauhi yang batil itu. Nah, itulah doa kita. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila wa sunnatinaba. Kapan kita menjadi orang yang sesat? Tatkala kita tahu mana yang benar, tidak kita ikuti. Kita tahu mana yang batil, malah kita ikuti. Itu kita orang sesat. Pengetahuan ada tapi salah mengikuti. Atau sesat itu tidak tahu mana yang benar dan mana yang batil, nggak ngerti dia. Atau dia ngerti tapi dia campur adukkan, yang hak diikuti, yang batil juga diikuti. Ke masjid rajin, pengajian rajin, korupsi juga rajin. Nah, itu juga sesat, ya, campur aduk antara hak dan batil. Kalau udah merasa banyak dosanya, udah sering melalaikan sholat, pergi umrah. 1 kali sholat di Masjidil Haram, pahalanya 100.000 kali. Berada di sana 4 hari, 4 kali 5, 20. 20 kali 100.000 berarti sudah 2 juta. Nah, pulang dari sana nggak sholat 1 tahun. Ya, lalu minta ampun, berdoa di multazam, ya Allah ampuni dosa-dosaku yang berlalu. Nah, pulang dari sana bikin dosa lagi. Nanti kalau udah banyak dosa lagi, balik lagi. Yang senang travel umrah. Tapi bukan saya menuduh, itu cuma contoh saja. Saya yakin yang umrah ke sana itu ya sebagian besar ya orang baik-baik. Ya, tapi tidak tertutup kemungkinan umrah untuk pencitraan, nah bisa juga, atau haji. Jadi itulah yang benar dan yang salah. Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Nah, tentu ada yang tidak senang. Jadi kalau kita menegakkan kebenaran, memerangi kebatilan, orang diam saja ya enak sekali. Tapi mesti ada pembela kebatilan itu. Ya kayak misalkan di Indonesia ini
Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang Ahmadiyah misalkan, dan meminta kepada pemerintah untuk membubarkan Ahmadiyah. Kalau tidak bubar, Ahmadiyah menjadi agama sendiri, tidak lagi mengaku sebagai Islam, karena syarat pokoknya sudah tidak terpenuhi, yaitu mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir. Nah, apakah berjalan dengan mulus? Tidak. Enggak, sampai sekarang enggak jelas ujung pangkalnya. Kenapa? Ya karena pembelanya banyak. Tidak hanya berhadapan dengan Ahmadiyah, tapi berhadapan dengan para pembela Ahmadiyah atas nama hak asasi manusia, atas nama kebebasan ekspresi. Jadi kalau ada orang yang memberantas kemaksiatan, pasti ada yang mempertahankan kemaksiatan. Siapa? Ya orang-orang yang punya kepentingan. Kalau ada orang yang ingin menutup lokalisasi pelacuran, tentu ada yang menentangnya. Siapa yang diuntungkan oleh lokalisasi itu? Nomor 1 germo, nomor 2 warung-warung. Warung-warung yang jualan di situ ya pasti nolak dia. Nomor 3 siapa lagi? Kalau hidung belangnya nggak berani dia. Sembunyi dia. Sembunyi dia. Selalu begitu. Tapi Al-Quran sudah mengatakan walau karihal mujrimun, sekalipun orang-orang jahat tidak berkenan, tidak suka. Nah inilah sebagai sebuah pendahuluan. Ya setelah pendahuluan tadi mukadimah, kembali ke awal tentang keberangkatan. Nah nanti pada ayat selanjutnya diceritakan saat-saat dekat dari perang Badar itu apa yang terjadi, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya itu. Saya kira demikian dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.